والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Sekarang kita akan masuki al-mansubat yang kedua, yaitu isim yang mansub yang kedua yang dikenal dengan apa? Masdar. Disebutkan dalam matan jurumiyah tersebut, Al-Imam Ibnu Ajurrum rahmatullahi alaihi menyebutkan al-masdar. Sebenarnya masdar itu adalah maf'ul mutlak. Al-maf'ul al-mutlak. Jadi nanti ada kaidah yang perlu antum hafal. Nah, barakallahu fiikum. Kullu maf'ulin mutlak masdar wa laisa kullu masdar maf'ulan mutlaqa. Itu kaidahnya nanti. Setiap maf'ul mutlak pasti masdar. Tapi tidak setiap masdar maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak disyaratkan apa? Harus mansub. Isimnya harus apa? Mansub. Sedangkan ada enggak masdar yang marfu'? Banyak. Hadza darbun. Ini adalah pukulan. Nah, darbun masdar bukan? Masdar marfu' atau bukan? Marfu'. Tapi bukan maf'ul mutlak. Tapi setiap maf'ul mutlak pasti masdar. Antum lihat itu. Qatala Muhammadun al-hayyata qatlan. Masdar kan? Ewa. Jalasa Muhammadun qu'udan. Masdar kan? Masdar. Jadi kaidahnya, nah barakallahu fikum. Apa nanti ya kaidahnya? Jangan lupa untuk tuliskan nanti. Kaidahnya ini kaidahnya. Ini ada kaidah. Kaidah penting ini. Kullu maf'ul mutlak masdar wa laysa kullu masdar maf'ulan mutlaqan. Kullu maf'ul mutlaq masdar wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Setiap maf'ul mutlaq pasti masdar. Dan tidak setiap masdar itu maf'ul mutlaq. Paham belum? Ayo. Nah, contohnya nahwu hadza darbun syadidun. Hadza darbun syadidun, ini adalah pukulan yang keras. Darbun sekarang masdar atau bukan? Isa masdar. Tapi apakah maf'ul mutlak? Bukan, karena marfu'. Syarat maf'ul mutlak itu harus apa? Masdarnya mansub. Paham ya? Nah, di sini nanti antum harus menghafal definisi masdar. Apa itu definisi masdar yang sudah kita sebutkan berkali-kali? Naam. Masdar adalah al-ismu al-mansub alladzi waqa'a tsalisan fi tasrifil fi'il. Masdar itu isim mansub yang jatuh ketiga di dalam sorofan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan, jalasa yajlisu julusan, itu namanya masdar. Ya enggak? Akrama yukrimu ikraman, itu masdar. Jadi antum dalam bab ini harus menghafal apa itu masdar. Masdar itu adalah apa tadi? Al-ismu al-mansub alladzi waqa'a tsalisan fi tasrifil fi'il. Isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Ewa. Dengan itu nanti antum akan paham kaidah ini. Setiap maf'ul mutlak pasti masdar. Dan tidak setiap masdar maf'ul mutlak. Contohnya ini, hadza darbun syadidun. Darbun masdar atau bukan? Masdar. Tapi apakah maf'ul mutlak? Bukan, karena enggak mansub. Paham? Jadi maf'ul mutlak harus mansub. Syaratnya harus mansub. Kemudian maf'ul mutlak terbagi menjadi dua. Al-lafzi wal ma'nawi. Lafzi jelas, apa itu? Idza wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lih. Kalau lafadznya itu mencocoki lafadz fi'ilnya. Antum lihat. Contohnya, qatala Muhammadun al-hayyata qatlan. Qatlan masdar atau bukan? Masdar. Mansub enggak? Mansub. Sama enggak dengan fi'ilnya? Sama enggak? Ayo, itu namanya apa? Al-maf'ul mutlaq lafzi. Lafadz masdarnya itu seperti lafadz fi'ilnya. Qatala Muhammadun al-hayyata qatlan. Qatala yaqtulu qatlan. Paham belum? Ini namanya apa? Namanya adalah al-masdar al-lafzi. Dikenal dengan maf'ul mutlaq lafzi. Paham maksudnya? Na'am. Kalau yang kedua ini yang dikenal dengan sinonim.
Sinonim itu persamaan kata. Katanya, nah barakallahu fikum, beda tapi maknanya sama. Paham belum? Itu namanya sinonim. Nah, maf'ul mutlak yang kedua adalah maf'ul mutlak maknawi. Apa maknawi? Idza wafaqa makna fi'lihi duna lafdhihi. Kalau makna fi'ilnya itu cocok, bukan lafadznya. Paham belum? Jadi, nah barakallahu fikum, makna fi'ilnya itu sama tapi lafadz fi'ilnya beda. Paham belum? Lafadz fi'ilnya beda tapi maknanya sama. Contohnya jalasa Muhammadun qu'udan. Qa'ada dengan jalasa sama enggak artinya? Sama. Ya enggak? Jalasa Muhammadun qu'udan. Qu'udan artinya julusan. Ya enggak? Ini namanya apa? Maf'ul mutlak maknawi. Maknanya cocok dengan fi'ilnya tapi lafadznya beda. Namanya apa? Sinonim. Kalau lawan kata apa istilahnya? Lawan kata istilahnya apa? Antonim. Kalau sama lafadznya beda maknanya apa namanya? Kalau ini beda lafadz sama makna. Lalu sama lafadz beda makna apa istilahnya? Kalau sama makna beda lafadz, lafadznya beda, maknanya sama, itu namanya apa? Sinonim. Kalau lawan kata namanya antonim. Kalau sekarang lafadznya sama, artinya beda, apa namanya? Apa namanya? Antum? Apa? Apa? Apa namanya? Ini tadi kan lafadznya beda, maknanya sama. Namanya apa tadi? Sinonim. Sinonim itu lafadznya beda, maknanya sama. Kalau antonim lawan kata. Paham ya? Contohnya apa? Lawan kata itu apa contohnya? Hidup lawannya mati. Itu namanya antonim. Istilah bahasa Indonesia. Sekarang kalau lafadznya sama maknanya beda apa? Apa antum? Apa? Akronim. Istilahnya akronim ya. Contohnya apa? Bisa. Di dalam bahasa Indonesia ada lafaz bisa. Bisa itu bisa mengerjakan, bisa yang artinya racun ular atau misalnya. Paham ya? Nah, ini ada bisanya ini. Ularnya ini ada bisanya. Ada racunnya. Paham ya? Anak bisa mengerjakan ini, sama-sama bisa tapi artinya beda. Itu namanya akronim. Itu enggak penting, enggak perlu. Yang penting sekarang antum memahami maf'ul mutlak yang maknawi ini. Lafadznya beda, maknanya sama. Tetap maf'ul mutlak. Nah, sekarang faedahnya apa sih maf'ul mutlak ini faedahnya? Nah, ini penting. Atau sebelumnya, biar antum tambah paham, kenapa sih kok dinamakan maf'ul mutlak? Kenapa? Nah, itu lihat faedahnya itu. Sumya hadzal maf'ulan mutlaqan. Maf'ul ini dinamakan maf'ul mutlak kenapa? Li'annahu mutlaqan wa khaliyan min at-taqyid. Karena maf'ul ini benar-benar mutlak, bebas, kosong dari ikatan. Maf'ul ini benar-benar apa? Mutlaqan, mutlak, bebas, khaliyan, kosong min at-taqyid dari ikatan. Ya, coba antum lihat, ada ikatannya enggak? Enggak ada. Nah, bi khilafi baqiyatul maf'ulat, berbeda dengan sisa maf'ul-maf'ul yang ada. Kenapa? Fa innaha muqayyadatun, karena sesungguhnya sisa-sisa maf'ul yang ada itu muqayyadatun diikat bi syai'in akhar, dengan sesuatu yang lain ka hurufil jar, seperti huruf jar wa nahwiha dan semisalnya. Contohnya, maf'ulun bih ada ba-nya kan? Maf'ulun fi ada fi-nya. Maf'ulun min ajlih ada min. Maf'ulun ma'ah ada ma'anya. Nah, ini apa? Maf'ul mutlak. Belum. Dinamakan mutlak itu karena kosong dari ikatan. Enggak diikat dengan apapun itu. Kalau maf'ul bih diikat enggak? Diikat. Maf'ul bih ada ba-nya itu. Kalau maf'ul fi diikat enggak? Diikat. Maf'ul fi ada fi-nya. Kalau maf'ul li ajlih diikat enggak? Diikat, ada lamnya itu. Maf'ul ma'ah ada ma'anya. Kalau ini apa? Ya maf'ul mutlak gitu loh. Dinamakan maf'ul mutlak kenapa? Karena kosong dari ikatan sama sekali. Enggak ada ikatan sama sekali, langsung maf'ul mutlak gitu. Paham insyaallah? Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, faedahnya, faidatul maf'ul mutlak. Apa sih fungsi faedah maf'ul mutlak itu? Pertama, li ta'kidi amilih, untuk memperkuat amilnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antum lihat artinya. Nahwu qama Muhammadun qiyaman. Muhammad telah berdiri dengan sebenar-benarnya. Jadi benar-benar dia itu berdiri itu loh. Jadi qiyaman ini menguatkan qama ini. Li ta'kidi amilih. Amilnya Muhammad apa amilnya? Qama. Muhammad itu benar-benar berdiri itu loh. Paham ya? Jadi memperkuat.
Darabtu darban, aku benar-benar memukul dengan suatu pukulan. Darabtu Zaidan darban, aku memukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Berarti mukul beneran enggak? Mukul beneran ini pakai pertama fungsinya. Litakid amilih, untuk menguatkan amilnya. Amilnya apa dia? Pukulan berarti benar-benar dia mukul. Duduk berarti benar-benar duduk. Paham ya? Nah, seperti ini. Jalasa Muhammadun qu'udan. Muhammad itu benar-benar duduk itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, qatala Muhammadun al-hayyata qatlan. Muhammad itu benar-benar bunuh ular itu loh. Berarti menguatkan amil atau bukan? Ayo. Yang kedua, li bayan nau'i. Yang kedua fungsinya untuk menjelaskan jenisnya. Jenis perbuatan yang dia lakukan jenisnya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Gambarannya kayak apa? Ini yang kedua. Li bayani nau'i. Untuk menjelaskan jenis amilnya itu loh. Paham ya? Jenisnya kayak apa? Jalasa Muhammadun julusal amir. Muhammad duduk seperti duduknya pemimpin. Muhammad duduk seperti duduknya para pemimpin atau raja misalkan. Duduknya beda biasanya. Duduknya apa? Di atas kursi misalkan, di atas singgasana misalkan. Berarti menjelaskan apa jenisnya. Jenis apa? Amil yang dia lakukan itu apa? Duduknya kayak apa gitu ya. Daraba Muhammadun Zaidan darbal mu'addab. Muhammad telah memukul Zaid dengan pukulan yang memberikan adab. Jadi jenis pukulannya dijelaskan. Paham maksudnya? Paham insyaallah ya? Ya, na'am. Kemudian yang terakhir li bayani adadih, untuk menjelaskan jumlah bilangan amilnya itu berapa kali yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan berapa kali. Berarti jumlahnya kan li bayani adadih, untuk menjelaskan jumlahnya. Jumlah apa? Jumlah amilnya berapa kali dia lakukan. Belum, berapa kali dia kerjakan, seringnya. Faedah hadzal qismu ghaliban ala wazn fa'latan. Pembagian yang terakhir ini seringnya itu timbangnya fa'latan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bilangan perbuatan tersebut jumlahnya berapa kali gitu loh. Paham maksudnya? Nah, contohnya, akala Muhammadun al-khubza aklatan. Muhammad telah memakan roti dengan sekali makan. Aklatan. Paham belum? Nah, berarti menunjukkan sekali. Kalau dua kali aklatain, harus masuk. Kalau banyak akalat. Paham ya? Nah, sajadtu sajdatan. Sajadtu sajdatan. Fa'latan enggak? Aku sujud sekali sujud. Kalau dua kali apa? Sajdatain. Kalau banyak apa? Sajadat. Sajadatin. Harus mansub ya, ingat-ingat ya. Karena maf'ul mutlak syaratnya harus mansub. Paham belum ini? Nah, contohnya, aku memukul ular sekali pukulan. Bahasa Arabnya apa? Darbatan. Darabtu al-hayyata darbatan. Berapa pukulan? Satu kali. Kalau dua kali pukulan, darbataini. Jadikan musanna mansub. Darbataini. Kalau banyak kali pukulan, jamak muannas salim. Mansub Darabat, darabatin. Darabatan ya, jamak muannas salim mansubnya dengan apa? Jamak muannas salim mansubnya dengan apa? Alif. Mana fathahnya? Darabatin. Kasrah, jangan lupa. Paham ya? Jamak muannas salim nasabnya dengan kasrah. Na'am barakallahu fikum. Paham salah ya? Contoh yang lain biar tambah jelas lagi. Na'am barakallahu fikum. Aku duduk sekali duduk. Antum? Aku duduk sekali duduk. Jalastu jalsatain. Aku duduk dua kali duduk. Jalastu jalsatain. Aku duduk berkali-kali. Jalasat. Jamaknya berubah, jalasatin. Sajdah, sajdat apa? Sajdadah apa? Apa? Sajdah gitu ya. Sajdah, sajdatun itu nanti kalau jamak
Jimnya yang sukun itu di fathah. Sajadat. Paham ya? Darbatun, ra yang sukun itu di fathah. Darabat. Paham ya? Nah, jadi kalau aku sujud berkali-kali berarti sajadtu sajadatin. Paham maksudnya ya? Aku memukul berkali-kali berarti darabtu darabatin. Paham maksudnya insyaallah ya? Jadi insyaallah mudah nih, maf'ul mutlak mudah sekali. Intinya antum harus hafal syaratnya mansub pertama. Kedua, masdar. Jangan antum apakah setiap masdar maf'ul mutlak? Iya, gagal paham. Tidak setiap masdar maf'ul mutlak. Lihat dulu mansub atau tidak. Kalau marfu' seperti ini antum kata maf'ul mutlak keliru. Hada darbun. Ini bukan maf'ul mutlak walaupun masdar, tapi apa? Khobar di sini. Ya enggak? Seperti itu. Jadi antum harus pahami. Pertama kali maf'ul mutlak itu bagaimana? Maf'ul mutlak itu isim yang mansub. Paham ya? Isim yang mansub, masdar. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Jadi al-ismu al-mansub al-masdar. Isim mansub yang dia itu masdar gitu loh. Tapi apakah setiap masdar maf'ul mutlak? Tidak. Ini kaidah yang dihafal ini. Kullu maf'ulin mutlaq masdar wa laysa kullu masdarin maf'ulan mutlaqa. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fiikum. Faedah-faedahnya juga dihafal karena akan kita jumpai nanti lagi di mutamimah. Kemudian juga jenis maf'ul mutlaq difahami juga, lafdhin ma'nawi, serta kenapa dinamakan maf'ul mutlaq, upayakan sudah bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Dinamakan maf'ul mutlaq kenapa tadi? Bukan penguat ngapikannya, kosong dari ikatan. Nah, kosong dari ikatan, enggak diikat dengan sesuatu apapun. Tidak dengan huruf jar, tidak dengan yang lainnya. Itu nama maf'ul mutlaq. Kalau yang lainnya kan ada ikatannya. Maf'ulun bih ada ba'nya, maf'ulun fi ada fi-nya, maf'ulun ma'ah ada ma'anya, maf'ul li ajli ada lamnya. Paham belum? Tapi kalau ini maf'ul mutlaq. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Seringnya maf'ul mutlaq yang fungsinya itu menjelaskan jumlah perbuatan. Itu timbangannya apa? Maf'ul mutlaq yang fungsinya itu menjelaskan jumlah perbuatannya. Fa'latan. Fa'latan. Kalau antum menjamak fa'alat. Fa'alat. Paham insyaallah ya? Nah, jadi kalau aku membunuh ular berkali-kali. Ayo, qataltul hayyata qatalatin. Bukan qatalatan ya, qatalatin, ingat. Jamak muannats salim mansubnya dengan apa? Antum? Kasrah. Marfu'nya? Jarnya? Isim musanna rafa'in dengan apa? Nasabnya? Ayo, antum? Al-asmaul khamsah, jarnya dengan apa? Rafa'nya? Asmaul khamsah, rafa'nya dengan apa? Mau. Antum? Ismul ladzi yang sharif, jarnya dengan apa? Rafa'nya? Bagaimana? Ramah nasabnya? Ya, fathah. Isim maksur rafa'nya dengan rafa'nya dengan nasabnya? Jarnya? Isim maksur, jarnya apa jarnya? Dalam muqaddara. Semangkus nasabnya dengan semangkus nasabnya dengan mangkus. Ayo, itu dimungkinkan ya. Insyaallah semoga sudah bisa dipahami, enggak ada iskal. Insyaallah mafhum mutlak enggak ada iskal insyaallah ya. Faham antum mafhum? Mafhum? Antum? 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 Ayo. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.